Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin sudah diterangkan ayat yang pertama dari surah Shad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Nah, sampai di sini. Ayat yang pertama ini kemarin sudah jelaskan bahwa ini adalah ayat yang berisi sumpah. Jadi Allah bersumpah. Ini kalimat sumpah. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat qasam. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan demi Allah. Nah, itu kan orang bersumpah. Demi Tuhan, demi Allah. Kalau ada orang ngomong begitu saja, di hadapan orang banyak, ditonton orang banyak, lalu dia mengatakan, demi Allah, terus berhenti, gak ngomong apa lagi, kira-kira gimana? Itu orang mau ngomong apa gitu kan? Itu orang mau bersumpah apa gitu kan? Nah, dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat qasam, harus ada jawabul qasam. Ada kata-kata atau kalimat mau bersumpah, terus kalau dalam bahasa kita, isi sumpahnya apa? Dia bilang demi Allah, demi Tuhan. Terus apa? Kok berhenti? Demi Tuhan. Nah, misalnya ada kalimat di belakangnya, saya bersumpah bahwa... Nah, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan menjalankan tugas saya sebagai kepala negara, misalnya kayak begitu, dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Nggak tahu isi sumpah presiden gimana itu. Ya, dengan menjunjung tinggi dan melaksanakan semua undang-undang yang berlaku. Wih omongi, tuh ngomongnya begitu, prakteknya ya nggak tahu. Ya. Jadi kalau ada orang bersumpah, tentu ada isi sumpahnya apa. Nah, inilah yang di dalam tafsir surat ini, ayat 1 ini, ulama, para ahli tafsir, para mufassir ya, mereka mengatakan huwa qasam, dan ayat ini dia adalah sumpah. Wahtalafu, dan mereka para ulama berselisih fi tentang jawabil qasmi. Ya, jawabil qasmi mesinnya ini bukan kismi. Qasmi. Tentang jawab qasamnya apa, isi sumpahnya apa. Kila menurut suatu pendapat, jawabuhu, jawab qasamnya adalah wal Qur'an Shad, gitu ya. Wal Qur'ani dzidzikr, itu sumpahnya Allah demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan. Itu jawab qasamnya adalah aqsamallahu ta'ala bil Qur'an, ya. Jadi wal Qur'ani dzidzikr itu Shad. Bisa ngikutin nggak nih saya ngomong gini nih? Sambil diapalin. Sehari 1 ayat, 2 ayat, lama-lama kan hafal nanti. Walaupun suratnya ini panjang, 86 ayat.
Kalau di ayat pertama Allah berfirman Shad wal Qur'ani dzidzikr. Kalimat itu maksudnya aqsamallahu ta'ala bil Qur'an. Allah bersumpah, Allah siapa? Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Aqsama bersumpah bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya adalah mahdzuf, tersembunyi, tidak tertulis di situ. Tapi isinya adalah bahwa Allah bersumpah dengan Al-Quran anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad itu qad shadaqa, sungguh dia telah benar, sungguh benar Muhammad itu. Itu satu. Wakila, dan menurut pendapat yang kedua dikatakan, kila itu artinya dikatakan oleh ulama lain, menurut pendapat yang kedua jawabul kosmi, bukan kismi kok, kismi terus. Jawabul kosmi, jawab kosamnya mahdzufun, tersembunyi, takdiruhu, jadinya gitu kalau bahasa kita. Kesimpulannya Allah berfirman wal Qur'ani dzidzikri mal amru kama yakulul kufar. Jadi jawab kosamnya ini, demi Al-Quran yang mempunyai peringatan, mal amru tidaklah urusan itu, kama seperti yakulul kufar, apa yang orang-orang kufar itu katakan. Maksudnya demi Al-Quran ya, yang mempunyai peringatan bahwa urusan tentang Al-Quran ini, urusan agama ini, urusan hari kiamat, urusan hari kebangkitan, urusan iman dan seterusnya. Ya, pokoknya urusan yang mengandung keyakinan itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir Mekah dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bohong. Nah, mereka kan bilang begitu, Muhammad itu bohong. Itu. Padahal Nabi kita nggak pernah berbohong. Belum jadi Nabi saja, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Mekah dengan panggilan nama Muhammad Al-Amin. Muhammad orang yang sangat terpercaya. Itu belum jadi Nabi. Masih anak-anak, masih remaja, sampai usia 40 tahun, baru kemudian beliau diberi wahyu Al-Quran. Kalau ada di antara saudara ini umur 40 tahun baru mulai mengaji, nggak apa-apa, sama dengan Nabi itu. Nah. Tapi ya baiknya jangan begitulah. Kalau bisa mulai dari lebih dini belajar mengaji ya lebih baik lagi kan. Hanya saya cuma mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu baru mulai belajar Al-Quran, diajari Al-Quran oleh malaikat Jibril sebagai gurunya beliau. Ya, itu umur 40 tahun. Nah, orang-orang Mekah menuduh Nabi kita bohong setelah beliau menjadi Rasul. Ini yang kedua. Lalu yang pendapat yang ketiga, jawab sumpah. Jawab sumpah Allah itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di ayat di belakangnya. Ayat 14, ini surat Shad ayat 14. Itu pendapat yang ketiga. Ya, kenapa ulama ini berpendapat seperti ini? Karena ayat ini kaqaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat Was-sama'i wat-thoriq. Ya, nanti kita lihat. Ini sekarang kita mau bicarakan lebih dulu bahwa Allah mengatakan Shad wal Qur'ani dzidzikr. Nah, terus isi sumpahnya itu di ayat 14. Nih, yang tadi saya sudah tampilkan. Jadi dari ayat yang pertama, Shad wal Qur'ani dzidzikr. Kalimat berikutnya ini bukan jawab qasam ini. Sampai pada ayat berapa tadi yang ditunjuk? 14. Nah, ini jawab qasamnya ini. Jadi dari ayat 14, dari ayat 1 itu kemudian isi sumpah Allah adalah di ayat yang ke-14 ini. Ini. Ya, tadi tafsirnya tadi loh. Nah, ini. In kullun In kullun illa kadzabar rusula. Ini kan. Nah, kita lihat di Al-Qur'annya.
Sehingga menghubungkannya dari ayat 1 lalu ke ayat 14. Kalau kepengen tahu isi sumpah Allah, isi sumpah Allah apa? Ini. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan, in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. In kullun, tidaklah tiap-tiap orang itu, tiap-tiap orang-orang kafir Mekah itu, illa kecuali kadzabar rusula, telah mendustakan rasul-rasul. Fahaqqa iqabi, fahaqqa maka wajiblah, iqabi siksaanku. Begitu maksudnya. Ini tafsir yang ketiga. Ya. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan, tidaklah tiap-tiap orang itu kecuali telah mendustakan para rasul. Padahal kalau orang mendustakan para rasul, akibatnya adalah fahaqqa iqabi, maka wajiblah siksaanku. Seperti kaumnya Nabi Lut. Tidak percaya sama Nabi Lut, oleh Allah dihabisi semuanya. Dengan satu sekali adab habis. Semuanya tenggelam dalam tanah. Kaumnya Nabi Hud juga begitu. Kaumnya Nabi Soleh juga begitu. Kaumnya Nabi Nuh. Habis semua itu. Gara-gara mendustakan Nabi Nuh. Tuh tafsirnya ya. Kata ulama ini bahwa yang seperti ini, tafsir seperti ini biasa. Contohnya dalam surat Was-Sama'i wat-Thariq. Dulu sudah pernah kita pelajari. Surat At-Thariq itu surat ke-86. At-Thariq itu artinya bintang. Ya. Suratut Thariq, surat At-Thariq. Ini sama. Di ayat yang pertama Allah bersumpah. Sampai ayat yang ketiga, ini penjelasan tentang sumpahnya. Tapi isi sumpahnya ada di ayat yang keempat. Jadi tidak langsung gitu loh. Kalau yang biasa, yang sering itu habis bersumpah, lalu di sini belakangnya jawab sumpahnya, jawab qasamnya. Yang ini enggak. Was-sama'i wat-thariq, demi langit, demi bintang, wa ma adraka mat-thariq, dan tahukah kamu apa bintang Thariq itu? An-najmus saqib, bintang Thariq itu adalah bintang yang sinarnya menembus kegelapan, menembus segala sesuatu. Ya. Nah, setelah itu baru ini jawabnya. Setelah Allah bersumpah demi langit, demi bintang, mestinya dari sini ke ayat yang ketiga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Jadi setelah Allah bersumpah demi langit, demi bintang, tidaklah setiap orang lama kecuali 'alaiha, atas dia, hafidhun, ada malaikat yang menjaga. Setiap orang ada penjaganya. Satu dari jenis malaikat, satu dari jenis setan. Setiap orang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang bilang beliau sendiri. Jadi kita juga begitu Pak. Setiap hari kita ditemani korin. Korin itu teman. Korin yang dari kalangan malaikat, malaikat hafadzah. Korin dari kalangan jin, namanya setan. Jadi setiap kita ini punya setannya sendiri-sendiri. Nah, kalau setannya, pengaruh setannya yang kuat, nah itu gak suka mengganggu kita. Kita mau sholat subuh gitu, kena aja. Masih malam ini masih malam. Mang Idim belum teriak-teriak, kena. Nah, Mang Idim belum kasih isyarat. Masih malam, tidur aja tidur. Lailan tawil, kata setan gitu, kata Nabi yang bilang itu. Tidur aja, malam masih panjang. Nah, tapi kalau malaikat yang berpengaruh,
Allah bangunkan orang tidur. Begitu kita bangun, kalau pengaruh malaikatnya yang kuat, jam berapa dilihat? Jam 3 ini. Ini kalau aku tidur lagi, nanti subuhku telat ini. Udah bangun aja. Ke kamar mandi, ya, buang hajat, dan seterusnya. Terus wudhu, terus salat tahajud. Bagaimana salat tahajud? Nanti setelah surat Sad ini kita pelajari surat Al-Isra. Ya, insya Allah. Jadi begitu Pak, Bu, ya. Jadi setelah sumpah dilewati ayat-ayat yang lain, baru kemudian jawab sumpahnya di belakangnya. Begini ini biasa. Dalam Al-Quran ini tidak hanya dalam surat ini. Jadi kakaulihi ayat ini sama seperti firman Allah wasama'i wa thoriq ayat 1 sampai ayat 3. Ya, itu satu. Yang pendapat yang keempat wakila dan dikatakan oleh para ulama yang lain, jawabuhu jawab qasam qauluhu firman Allah Shad wal Qur'ani dzidzikr. Nah, jawab qasamnya di ayat 54. Ini pendapat yang lain. Jadi sudah 5 pendapat, Pak. Nah, apa bunyinya? Inna hadza la rizquna. Kita lihat ayat 54 ya. Jadi setelah ayat yang pertama ini Shad wal Qur'ani dzidzikr, lalu sambungnya langsung ke ayat berapa tadi? 54 nih. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Lalu jawab qasamnya di ayat ini. Inna hadza la rizquna. Sesungguhnya ini ya sungguh adalah pemberian kami, rezeki kami. Malahu min nafad. Tidak ada baginya min nafad, dari sesuatu yang habis. Jadi tidak ada habisnya. Ini rezeki kami yang tidak akan habis. Jadi rezekinya Allah itu Pak, tiap hari dibagi-bagikan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Setiap makhluk yang Allah ciptakan dikasih rezeki dengan rezekinya. Nyamuk itu loh Pak. Allah ciptakan nyamuk itu dia dapat makanan juga ya. Kita udah menghindar supaya jangan digigit nyamuk, dia tetap aja bisa gigit kita. Ya itu rezekinya Allah kok. Dari Allah untuk si nyamuk tadi. Sampean yang suruh ngasih nyumbang darah ke nyamuk, bukan ke PMI. Ya, ini jadi ada yang bilang jawab qasamnya di ayat 54. Nah, wallahu a'lam bishawab, tapi yang lebih benar, lebih mendekati insya Allah yang pendapat-pendapat yang pertama tadi ya, bahwa Muhammad itu bukan pembohong. Nabi Muhammad SAW itu orang yang jujur. Lalu kita masuk ke ayat yang kedua. Balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Bal akan tetapi alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir fi izzatin mereka di dalam kesombongan, dalam kesombongan ya. Wa syiqaqin dan dalam perpecahan. Dalam perpecahan maksudnya dalam perselisihan. Nah, ini diterangkan di sini. Makna ayat ini, bal walaupun Al-Qur'an itu sudah dibilang oleh Allah, demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq, akan tetapi orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan dalam perpisahan. Ya, maksudnya diterangkan oleh para ulama, balil ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir mana? Min ahli Makkah, orang-orang kafir dari penduduk Makkah. Karena surat ini dulu turunnya kepada orang Mekah dulu, ya. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu fi izzatin dalam kesombongan. Ini arti izzatin dalam tafsir Jalalain diartikan hamiyatin. Dalam ya ketakab apa namanya ya, kalau di kamus itu biasanya diartikan
merasa gagah berani, merasa hebat dalam perasaan hebat. Orang yang merasa hebat kan biasanya sombong, ya biasanya merasa hebat. Orang yang hebat itu biasanya dekat-dekat dengan sombong, biasanya, tapi tidak semuanya ya. Nah, orang-orang kafir itu kata Allah dalam kesombongan, dalam kegagah beranian, dalam apa? Ya, merasa hebat, watakabur dan dalam ketakaburan. Fi izzatin fi hamiyatin watakaburin. Nah, dalam perasaan hebat dan dalam keadaan sombong, yakni sombong anil iman, dari iman terhadap iman. Disuruh beriman enggak mau. Padahal iman itu gampang aja kok. Disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengikuti orang mengucapkan itu. Itu orang dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu dia mengucapkan kalimat itu tanpa paksaan, ya, dengan taat, bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran dia sendiri, karena kemauan dia sendiri, dia sudah menjadi orang Islam itu sudah. Walaupun belum disunat. Nanti sunatnya habis itu. Udah 40 tahun, ya enggak apa-apa, 40 tahun disunat juga enggak apa-apa kok. Nabi Ibrahim itu sunatnya umur 83 tahun ya. Nabi Ibrahim itu. Ya, jadi begitu Pak, Bu. Orang-orang kafir itu sifat mereka biasanya mereka itu orang yang merasa hebat dan merasa diri besar. Takabur, sombong, sehingga kalau disuruh iman nggak mau. Ibnu Katsir menerangkannya, in balil ladzina kafaru fi izzatin. Ibnu Katsir mengatakan fi izzatin yaitu fi istikbarin anhu, dalam keadaan sombong juga, anhu dari Al-Qur'an. Jadi sama Al-Qur'an tuh merasa lebih hebat dia daripada Al-Qur'an. Jadi orang yang sombong terhadap Al-Qur'an ya kafir dia. Jadi kalau ada manusia merendahkan Al-Quran, merasa dia yang lebih hebat, lebih tinggi, sehingga enggak perlu kepada Al-Quran, kafir sudah dia. Ini kata Ibnu Katsir, orang-orang kafir itu fi izzatin wa hamiyatin. Sama ini dengan tafsir Jalalain, ini tafsir Jalalain ini. Ini tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, selain orang-orang kafir itu sifatnya mereka berada dalam kesombongan, yang kedua wasyiqaq, dan mereka dalam perselisihan. Sikok diartikan, sikok ini kan dari kata sako ya suku, sikokun itu pecah gitu loh. Seperti surat yang dulu pernah kita pelajari ya, ini Pak Bu masih ingat apa enggak, di surat Al-Insyikok, surat yang ke ini Al-Insyikok, kata-kata insikoku ini sama dari akar kata sakko, fi'il madinya syakko, ya. Terus terbentuk kata al-insikoku, ya. Kemudian terbentuk kata yang barusan tadi ini kita lihat di dalam tafsir ini, sikokin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu di dalam kesombongan dan sikokin, dalam perpecahan. Perpecahan bagaimana maksudnya? Mereka itu fi hilafin, dalam perpisahan. Mestinya manusia itu, Pak, Bu, yang diajarkan oleh Allah kepada manusia itu disuruh bersatu. Jadi betul kalau negara kita itu dasarnya persatuan Indonesia, betul itu. Itu cocok sama ajaran Al-Quran. Nah, tapi yang sekarang terjadi enggak ya. Dasar negara kita bukan persatuan Indonesia, tapi perpecahan Indonesia gitu Antar bangsa, antar suku, antar pendukung satu dengan yang lain
bermusuhan ya. Padahal Allah menyuruh bersatu. Sehingga orang kafir itu memang sifatnya selain sombong, mereka suka berpisah dengan kebenaran. Kalau tidak khilaf, menyelisihi, ya. Kalau orang pecah itu kan, kalau rumah tangga pecah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Rumah tangga pecah itu kan suami sama istri pisah. Ya kan? Keluarga berantakan, broken home. Udah, papa pergi sendiri ngurusi urusan sendiri, ibunya ngurusin sendiri, anaknya kelayaban sendiri sudah. Naudzubillah min dzalik. Udah broken, pecah. Ya, mungkin bahasa Inggrisnya lebih tepat, sikok tuh broken. Ya. Orang kafir dalam keadaan broken, bukan broken home, tapi broken, pecah terhadap kebenaran. Sehingga dia tidak mau kepada kebenaran. Khilaf. Dia menyelisihi kebenaran, wa'adawati, dan memusuhi lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir dalam keadaan perpecahan, dalam keadaan perpisahan, maksudnya mereka itu memisahkan diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW, memisahkan diri dari Al-Quran, bahkan bisa sampai memusuhi kepada Nabi atau memusuhi kepada Al-Quran. Jadi orang kafir itu enggak suka sama Al-Quran, memusuhi Al-Quran. Nah, sudah jelas kan? Nah, kalau ada orang bilang, udahlah umat Islam beralih saja mulai sekarang dari ayat-ayat suci kepada ayat-ayat konstitusi. Kalah sama Pak Pigay, Natalius Pigay. Mantan ketua Komnas HAM ya, dalam omongannya yang direkam di YouTube itu dia bilang, saya ini orang Katolik, saya orang beragama Katolik, tapi saya menghormati Habib Rizik Syihab karena saya lihat yang dia lakukan itu benar, baik itu. Ya, saya sebagai orang Katolik, saya akan lebih taat kepada gereja daripada kepada Jokowi, gitu ngomongnya Pak. Nah, jadi begitu ya. Ini contoh saja bahwa orang-orang kafir itu dengan segala macamnya, ya mereka itu sifatnya itu adalah menyelisihi kepada kebenaran atau memusuhi kebenaran. Siapapun yang membawa kebenaran itu, jangankan cuma seorang yang bernama HRS. Yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pernah beliau mengalami tidak dipercaya kok omongannya kok. Padahal beliau Nabi Allah, utusan Allah, Rasul Allah itu. Tapi ada orang yang enggak percaya juga kepada Nabi kita itu. Nah, ini yang ayat ini berbicara tentang itu, bahwa balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq, ya, orang-orang kafir dalam ketakaburan dan kesombongan. Shiqaq ai fi mukhalafatin, dalam perselisihan, dalam keadaan menyelisihi lahu kepada kebenaran, wa mu'anadatin, dan dalam keadaan menentang, wa mufaraqatin, dan dalam keadaan memisahi. Nah, kita saudara kalau mengaku beriman, sebaiknya kita jangan memisahi kebenaran. Jangan berpisah dengan kebenaran. Jangan berpisah dengan Al-Quran. Ya, jangan berpisah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dilarang itu, ya walaupun dilarang kan bisa sembunyi-sembunyi. Enggak usah dipamerkan, diam aja kamu. Seperti Ashabul Kahfi itu, Masya Allah. Ashabul Kahfi, beberapa orang pemuda sampai tidur dalam gua 300 tahun. 300 tahun tidur, Pak. Bangun-bangun, zaman sudah berganti. Pemerintahan sudah berganti. Uang yang mereka bawa untuk belanja di pasar sudah enggak laku. Beberapa orang pemuda tadi mengungsi ke sebuah gua karena mau menyelamatkan imannya. Karena pada waktu itu raja yang berkuasa, lebih ganas daripada penguasa zaman sekarang ini, Pak. Dulu raja yang di zaman Ashabul Kahfi hidup, rajanya itu mengeluarkan instruksi bahwa kalau ada rakyatnya yang tidak mau nurut sama si raja, bawa ke sini.
Kamu punya agama apa kamu? Hah? Kamu ikutin ajaran apa? Kamu nurut sama ajaranku? Atau kalau enggak kamu kubunuh. Jadi semua yang tidak nurut sama raja bukan cuma dipenjara Pak, dibunuh. Sampai di zaman sebelumnya, zaman Bani Israel, ada orang itu mau beriman sama rajanya dibawa, ayo sini kamu. Kamu mau mengikuti aku atau kamu tetap beriman menurut keyakinanmu itu. Gergaji di atas kepalanya Pak. Gergaji yang untuk gergaji kayu. Dia tetap kalau orang tadi mengatakan saya akan tetap beriman kepada Tuhanku. Digergaji kepalanya Pak. Itu zaman dulu terjadi Pak. Kalau sekarang ya paling pol di penjara. Atau ditembak itu selesai. Dah. Oleh sniper. Dah. Tapi sampean mati dalam keadaan beriman. Ya. Nah ini, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Ibnu Katsir kemudian menjelaskan makna ayat ini, inna fi hadzal Qur'an, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ini la dzikron, sungguh ada peringatan, tapi walaupun Al-Qur'an itu mengandung peringatan, yang bisa mengambil peringatan dalam Al-Qur'an itu tidak semua orang. Ya, Allah mengatakan shad wal Qur'ani dzidzikr. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan, bahwa kata Ibnu Katsir ini ayat ini sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran ini ada peringatan. Di dalam Al-Quran ini ada peringatan, tetapi peringatan yang ada dalam Al-Quran itu hanya berlaku liman untuk orang yang yatadzakkaru, mau mengambil peringatan. Wa ibrotan, dan Al-Quran ini mengandung pelajaran ibaroh. Ibarat itu pelajaran. Liman bagi orang yang yaktabiru, dia mau mengambil ibarat, mau mengambil pelajaran. Nah kalau orang nggak mau mengambil peringatan dari Al-Quran, dia tidak akan ada gunanya. Dia baca Al-Quran itu nggak ada gunanya dia. Tidak mempengaruhi dirinya. Al-Quran itu tidak membentuk dirinya menjadi satu pribadi yang Qur'ani istilah kita. Ya, padahal mestinya kalau kita sudah ngaji, sudah mempelajari Al-Quran, yang tadinya kita hidup semau kita, mulai sekarang nurut. Al-Quran nyuruh apa? Nyuruh sholat, ya udah saya sholat sekarang. Al-Quran nyuruh apa? Nyuruh berbuat baik sama orang tua. Oh, orang tua dibaikin. Al-Quran menyuruh apa? Mengurusi keluarga dengan baik, diurusi keluarganya dengan baik. Dan seterusnya, ya. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, lam yantafi, Al-Quran itu tidak bermanfaat bihi dengannya kepada al-kafiruna, orang-orang kafir. Atau orang-orang kafir ini lam yantafi bih, tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran atau dengan Al-Quran. Ada orang kafir di Chicago sana. Di Chicago sana ada Islamic Center. Di Leiden, Belanda juga ada Islamic Center. Di Jerman juga ada Islamic Center. Tapi gedung yang namanya Islamic Center tadi, itu isinya bukan orang Islam Pak. Orang-orang Jerman, kalau di Jerman ya orang-orang Jerman yang beragama lain ya. Kalau di Belanda juga begitu, orang-orang Belanda yang beragama lain, bukan Islam. Kemudian yang di Chicago juga begitu, mereka itu bukan orang Muslim, tapi mempelajari Al-Quran. Dan mempelajari hadis-hadis Nabi. Bahkan sampean ini semua ini kalah sama mereka. Mereka itu bahasa Arabnya ngalahin kita. Itu pusat studi Islamic Center kan, pusat Islam. Tapi mereka mempelajari Islam untuk mencari celahnya Islam. Kelemahan Islam di mana? Mereka akan masuk di situ. Lalu itu yang akan ditonjol-tonjolkan kepada masyarakat dunia ini. Makanya saudara belajar agama, belajar Islam dari sumber yang bersih, dari ulama yang bersih, yang independen istilahnya, yang tidak tergantung terikat oleh apapun. Ulama itu bertanggung jawabnya bukan kepada presiden Pak, pada Allah langsung. Jadi kalau dia ngajarin yang enggak benar kepada umat, dia nanti di akhirat akan masuk neraka duluan. Padahal dia ustadz, padahal dia kiai. Iya, kiai, ustadz. Nanti banyak kiai, ustadz yang dimasukkan ke neraka duluan, Pak. Baru pengikutnya yang ngikutin dia.
Nah, makanya kita belajar Al-Quran ini untuk memahami Al-Quran dengan baik. Itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir jalan lain dia mengatakan innallaha sesungguhnya tafsir Al-Baghawi ini ya. Innallaha sesungguhnya Allah aksama, dia telah bersumpah dengan shad wal Qur'ani lidzikr. Lalu apa isi sumpahnya? Annalladzina, bahwa orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahli Makkah, dari penduduk Mekah, fi izzatin wa hamiyatin, fi izzatin hamiyatin jahiliyatin wa takabburin anil haqqi wa syikokin wa khilafin wa adawatin. Oh, lengkap ini Pak ya, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini kalimat qasamnya shad wal Qur'ani lidzikr. Nah, jawab qasamnya ini kalimat yang panjang ini. Annalladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir min ahli Makkah, dari penduduk Mekah itu, fi izzatin, dalam kesombongan, wa hamiyatin, dan kehebatan, merasa hebat, jahiliyatin, padahal bodoh. Bodoh tapi merasa hebat. Ada itu orang itu. Oh, ada Pak. Kalau enggak ada ya Allah enggak bilang dalam Al-Quran. Jahil, bodoh tapi merasa hebat. Ada ya. Wa takabburin, dan dalam kesombongan, anil haqqi, terhadap kebenaran, wa sikokin, dan dalam perpisahan, wa khilafin, dan perselisihan, artinya menyelisihi atau memisahi kebenaran, menyelisihi kebenaran, wa adawatin, dan dalam permusuhan, li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang lainnya oleh ahli tafsir dikatakan innalladzina kafaru bil Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an, lam yakfuru bihi, tidaklah mereka kafir kepada Al-Qur'an, li'annahum, karena mereka lam yajidu fihi ibrotan, ya, mereka tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an ibrotan, ibarat, wa idzotan, dan nasihat, wa zikro, dan peringatan. Kenapa orang kafir tidak bisa mengambil peringatan dari Al-Quran? Wa innama, karena tiada lain, sesungguhnya kafaru, mereka telah kafir, bihi, kepadanya, kepada Al-Quran, untuk kepada kebenaran, istikbaron wa hamiyatan, akibat dari ketakaburan dan kesombongan mereka. Ini yang dalam ayat ini disebut izzatin. Wa mukhalafatan, dan mereka dalam keadaan menyelisih, wa musyakkotan, dan memisahi. Ya, kemudian lirrasul, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu Pak. Nah, makanya kita jangan menjadi orang yang memisahkan diri dari Al-Quran, jangan menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi Nabi Muhammad, jangan merasa sombong, merasa cukup dengan apa yang dipunyai, lalu tidak perlu kepada Al-Quran, jangan. Semua manusia itu memerlukan Al-Quran. Nanti kalau dia sudah mati baru tahu dia. Saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka ngerti sudah sekarang, mereka di alamnya sana tahu betul. Cuma nggak bisa nelpon kita, nggak bisa ngasih tahu kita. Ya, gitu. Nah, setelah itu kata Ibnu Katsir, tsumma khawwafahum, kemudian Allah mengancam, menakut-nakuti mereka, ya, dengan apa? Ma ahlaka bihil umam, dengan apa yang Allah telah membinasakan dengan karenanya al-umama, para umat-umat, al-mukadzibata, yang telah mendustakan, yang mereka itu qoblahum, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, sebelum orang Mekah ada, bisa babi, mereka dibinasakan karena mukhalafatihim lirrusuli, menyelisihinya mereka kepada para rasul, wa takdzibihimul kutubi, dan karena pendustaan mereka kepada kitab-kitab al-munazzalati, yang telah diturunkan minas sama, dari langit, ya. Faqala, lalu Allah berfirman di ayat yang ketiga, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanataw wala tahina manas wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab
aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab wantalaqul mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu azab am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Apa maksud ayat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.